Sampurasun Tribuners, Carita Pakuan kembali hadir untuk memperbaharui ruang informasi Anda mengenai pemimpin di Jawa Barat. Bersama saya Sartika Harun, berikut Carita Pakuan selengkapnya. Tribuners, kita masuk ke kabar pertama. Nama Lembur Pakuan akhir-akhir ini semakin populer di masyarakat, terlebih semenjak kepemimpinan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Bahkan, tak jarang banyak dari pengunjung berharap bertemu dengan Deddy Mulyadi. Pesona Lembur Pakuan tak hanya memikat warga Jawa Barat saja, termasuk warga luar Jawa pun tertarik mendatangi kediaman Deddy Mulyadi. Dilansir dari tribunjakarta.com, sejumlah warga luar Jawa Barat berbondong-bondong mendatangi Lembur Pakuan. Seperti halnya dengan 3 warga Papua, jauh-jauh datang ke Lembur Pakuan demi bisa melihat keindahan pesawahan, sekaligus mereka mengaku kagum terhadap sosok Deddy Mulyadi. Diketahui mereka menempuh perjalanan selama 4 hari dengan menghabiskan biaya senilai 20 juta rupiah. Di balik hal itu, terselip harapan warga Papua yang berkeinginan memiliki pemimpin seperti Deddy Mulyadi. Hal yang sama juga turut dilakukan oleh seorang ibu bernama Dian Nurhayati, asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang rela menempuh perjalanan panjang demi bisa menemui Deddy Mulyadi. Rupanya, Dian Nurhayati meminta bantuan Deddy Mulyadi agar anaknya dikirim ke barak militer lantaran kecanduan narkoba, meski sudah menjalani rehabilitasi selama 2 kali di BNN. Tak ada lagi solusi, Dian Nurhayati lantas meminta bantuan Deddy Mulyadi agar bisa mengobati putranya. Adapun kisah lainnya datang dari pedagang kerupuk asal Palembang yang rela jalan kaki demi bisa foto bareng dengan Deddy Mulyadi. Dengan memakan waktu selama 26 hari, jerih payah Randi terbayar dengan bertemu langsung Gubernur Jawa Barat di Lembur Pakuan. Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya. Baru-baru ini mencuat kabar pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi baru. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Herman Suryatman, memilih untuk tidak berkomentar banyak. Pasalnya, menurutnya pembentukan daerah otonomi baru merupakan wilayah Gubernur Jawa Barat. Adapun saat ini Herman menegaskan jika Pemprov Jabar tengah fokus menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Sebelumnya, Komisi 1 DPRD Jawa Barat tengah menggodok usulan sejumlah provinsi baru di Jabar. Ketua Komisi 1 DPRD Jabar fraksi PKB, Rahmat Hidayat Jati, mengungkapkan yang menjadi pembahasan hanyalah Provinsi Cirebon Raya. Diketahui kembali mencuat pembentukan 5 provinsi baru, di antaranya Provinsi Sunda Galuh, Provinsi Sunda Priangan, Provinsi Sunda Pakuan, Provinsi Sunda Taruma, dan Provinsi Sunda Caruban. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah atau OTDA Provinsi Jabar, Faiz Rahman, mengungkapkan dari 5 wacana pembentukan provinsi baru, hanya Cirebon Timur yang secara resmi diterima Pemprov Jabar. Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut belum ada rencana pembentukan provinsi baru di Indonesia. Ia bahkan mengatakan jika pemerintah pusat harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Tribuners, kita masuk ke kabar penutup. Hubungan 2 pejabat elit Jawa Barat, Erwan Setiawan dan Herman Suryatman, kian memanas. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan kekesalannya kepada Sekda Jabar, Herman, di Gedung Sate pada Senin 30 Juni 2025. Erwan bahkan tak ragu mengatakan bahwa hubungannya dengan Sekretaris Daerah Jabar itu tengah retak. Di samping itu, Erwan menilai jika banyak pekerjaannya sebagai Wakil Gubernur diambil alih oleh Sekda Jabar. Menurutnya, tugas Sekda harus berada di kantor dan mengurus administratif sekaligus mengkonsolidasi kepala dinas. Terbaru, keduanya akhirnya bertemu di rapat paripurna DPRD Jabar pada Selasa 1 Juli 2025. Dilansir dari Tribun Jabar ID, Erwan Setiawan dan Herman Suryatman saling berjabat tangan. Konflik terbuka antara Wakil Gubernur Erwan dan Sekda Jabar Herman lantas turut disoroti oleh pengamat kebijakan publik Universitas Parahyangan Christian Widya Wicaksono, mengatakan konflik kepentingan yang dialami 2 pejabat elit Jabar itu berpotensi merusak citra pemerintah sekaligus bisa menimbulkan kebingungan bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar. Sementara itu, dilansir dari
kompas.com, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara terkait isu ketidakharmonisan Erwan dan Herman yang menyebut jika keduanya memiliki hubungan dekat yang terjalin sejak lama. Terbaru setelah mengalami ketegangan, hubungan Wakil Gubernur Erwan dan Sekda Jabar Herman kembali harmonis. Kepada awak media, Herman membenarkan jika hubungannya dengan Wakil Gubernur Jawa Barat itu kini membaik. Herman menyebut jika ketegangan dirinya dengan Erwan Setiawan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Adapun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung memberikan tugas kepada keduanya untuk totalitas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tribuners, berikut tadi update Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.